perdamaian yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, pertanyaannya kemudian, apa sih tujuannya? Saya kira jelas. Yang pertama, ketika seorang Rocky Gerung yang notabene-nya bukan muslim lalu kemudian dihadirkan dalam acara maulid, tentu ini sudah tanda tanya besar, ada apa sebenarnya? Nah, pekerjaan kadruk itu memang seperti itu. Mendatangkan para influencer untuk merusak nama pemerintah dalam bentuk kegiatan apapun. Nah, termasuk dalam bentuk kegiatan keagamaan yang mestinya diisi dengan tausiah-tausiah yang menyejukkan, malah menggiring opini kan. Itulah kadrung. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Kali ini kita ada di salah satu kandang ayam. Ini ayam yang berumur 28 hari ini sudah bisa dimakan. Sahabat-sahabat tahu sendiri namanya ayam broiler. Ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Ada video viral yang kita akan komentari di mana Rocky Gerung saya kira melakukan penggiringan opini dalam satu acara Maulidan. Kenapa saya nyatakan bahwa ini penggiringan opini? Karena berani-beraninya bicara soal jihad lalu kemudian mencoba memaknai jihad itu dalam konteks negara dan menilai bahwa negara gagal dalam menerjemahkan soal jihad. Saya kira yang perlu diluruskan di sini adalah pemahamannya Rocky Gerung menyandarkan jihad itu dalam perspektif dirinya yang menganggap negara gagal dalam memahami jihad. Nah, bagaimana Rocky Gerung menyampaikan tausiahnya? Kita sebut saja tausiah karena acara maulid kan. Kita dengarkan secara bersama-sama. Yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pekerjaan saya. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara tetap buruk terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Oke, sudah didengar bersama-sama bagaimana Rocky Gerung memberikan gambaran terkait soal jihad dalam perspektif dia dan mencoba menerjemahkan dalam perspektif menilai negara memahami jihad itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita mendengar bagaimana sih sebenarnya negara memahami jihad melalui Profesor Dr. Mahfud MD. Jadi Mahfud MD ini adalah salah satu pejabat di negara kita sebagai Menko Polhukam, sehingga apapun yang dibicarakan oleh Mahfud MD, saya kira merupakan representasi daripada negara. Jihad itu bukan, sekali lagi, bukan perang-perang yang begitu, bawa pedang tapi Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan, orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Bukan itu jihad. Jihad itu juga akhlak. Kalau berpedoman pada jalan Allah itu, jihad fi sabilillah itu adalah membangun martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, tauhid itu juga kan untuk membangun manusia bermartabat. Syariah juga sama. Intinya tuh martabat kemanusiaan kita jaga. Oleh sebab itu membangun kebaikan. Kalau di
Indonesia itu Pancasila kan apa? Ketuhanan. Lalu ketuhanan itu digunakan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia. Jadi di situ ada kebersatuan antar umat manusia. Oke sahabat, saya kira yang disampaikan oleh Rocky Gerung dan Mahfud MD kita sudah sama-sama menyimak. Dan hemat saya keduanya tidak ada problem di dalam pemahaman soal jihad. Jadi masalahnya memang adalah ketika Rocky Gerung menggiring opini bahwa negara keliru di dalam memahami jihad. Itulah. Nah, bisa dibayangkan Rocky Gerung ini di dalam satu acara Maulid sempat-sempatnya lagi melakukan cuci otak di sana, menggiring kebencian terhadap negara kita. Itu yang saya selalu sampaikan, bahwa kalau pola-pola ini yang dijalankan terus sebenarnya, maka inilah yang saya selalu maksudkan sebagai pola-pola khawarij yang tidak pernah memang mau senang dengan pemerintahnya. Tidak pernah mau senang dengan pemerintahnya. Semua hal pasti dianggap keliru kalau bicara soal negara. Nah, sementara Pak Mahfud MD sendiri sudah menyampaikan dengan baik seperti apa negara memahami jihad itu. Kita bicara negara saja ya, karena ketika Pak Prof Mahfud bicara sesungguhnya dia mewakili pemerintah. Nah, pertanyaannya kemudian, apa sih tujuannya? Saya kira jelas. Yang pertama, ketika seorang Rocky Gerung yang notabene-nya bukan muslim lalu kemudian dihadirkan dalam acara Maulid, tentu ini sudah tanda tanya besar, ada apa sebenarnya? Nah, pekerjaan kadruk itu memang seperti itu. Mendatangkan para influencer untuk merusak nama pemerintah dalam bentuk kegiatan apapun. Nah, termasuk dalam bentuk kegiatan keagamaan yang mestinya diisi dengan tausiah-tausiah yang menyejukkan, malah menggiring opini kan. Itulah kadrung. Tetapi yang jauh lebih penting yang ingin saya tugaskan di sini, bahwa sesungguhnya orang-orang seperti Rocky Gerung CS ini adalah orang yang gagal sebenarnya mengimplementasikan dari nilai-nilai jihad itu, termasuk di dalam dirinya saya kira dan seluruh golongannya. Karena itu Nabi berpesan bahwa salah satu jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu, dan saya kira Rocky Gerung CS gagal di situ karena nafsunya yang terlalu dominan yang dia tidak bisa redam, akhirnya kemudian membuat opini kanan kiri menjelek-jelekkan orang lain atau menjelek-jelekkan negara atau yang tidak pro dengan dia. Dalam hal ini pemerintah, karena nafsunya yang ingin berkuasa tidak kesampaian, ingin memiliki pengaruh di negeri ini tidak kesampaian, maka kemudian dia rela menjelek-jelekkan bangsanya sendiri. Dan itulah tabiat kadrung. Itu salah satu tabiat kadrung. Jadi masyarakat jangan tergiring opini terhadap apa yang disampaikan Rocky Gerung, karena itu hanya omong kosong, hanya melampiaskan nafsunya kalau saya. Nafsu apa itu? Nafsu kuasa. Oleh karena itu sekali lagi orang-orang kadrung ini CS adalah orang yang gagal meredam nafsunya. Jadi harusnya dia berjihad bagaimana supaya nafsunya redam, itu tidak terjadi ke mereka. Jadi mereka adalah orang yang gagal di dalam berjihad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.
Engkau